Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mana? Ayo tebak-tebakan. Ramesan 68. Izin. Suhu. Sehat, kuat, bahagia. Seperti biasa, Om Ares kembali lagi berduet sama gua lagi di Ramesan 68. Kenapa sih ada yang ngebully Om Ares? Udah tenang aja. Jauh. Kita mau cerita-cerita lagi. Kebetulan gue dapet satu cerita. Gue memang sebenarnya memakai ceritanya aja, walaupun gue belum izin sama orangnya, tapi at least ini cuma gambaran cerita kehidupannya seseorang. Dan nggak perlu khawatir, setiap orang itu punya sejarah. Ya, sejarahnya itu bentuknya apapun, ceritanya apapun gitu. Dan kita juga belum tahu hasilnya seperti apa kan. Yang penting balik lagi, si orangnya ini ngejalaninnya mau merubah atau enggak gitu. Betul. Ya kan? Kembali lagi kepada diri masing-masing yang punya masalah. Nah, jadi gini ceritanya. Gua lanjut cerita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cerita aja. Jadi gini, waktu gua kan sekarang lagi bikin Harsub siaran di TikTok. Nah, di situ ada yang masuk ngobrol-ngobrol, akhirnya ngobrolin tentang pribadi gitu. Tapi bukan ke gua doang, ke orang-orang yang ada di room live gua ya. Jadi ceritalah. Dia bilang dia itu sekarang tinggal hidup sendiri gitu. Orang tuanya udah nggak ada. Dulu waktu masih umur 16 tahunan gitu, dia dijual sama ibunya. Waduh. Gitu. Oke. Dijual ke, tahu dong, dijual seperti itu. Ya, sampai, cerita itu udah banyak juga sih gue dengar ya. Ya banyak ya cerita-cerita kayak gitu. Dan dia udah punya anak juga di umur, dia bilang kalau aku di umur 25 punya anak umur 9 tahun, menurut Om aneh nggak? Enggak sih, gue bilang gitu. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Nah, dia tuh sekarang nggak bisa lepas dari trauma yang luar biasa, sampai dia ke psikolog, dia ke ahli kejiwaan yang lain dan segala macam, sampai akhirnya dia harus taking obat gitu loh. Aduh. Harus minum obat penenang, obat antidepresan gitu. Dia nggak tahu caranya gimana. Dia bilang setiap tidur itu capek. Bisa-bisa aku nggak tidur cuman gara-gara mimpi itu masih nyerang. Bangun tidur keserang mimpi, mau tidur keserang mimpi, dia bilang gitu. Nah, gue bilang, aduh kayaknya ini orang kalau hadir di Ramesan, dia bisa punya alternatif untuk ngejaga dirinya dia gitu loh. Supaya dia bisa hidup tenang gitu. Nah, kalau dari cerita gue, lu pasti udah nangkep dong. Gue udah senyum-senyum. Iya, makanya lu udah nangkep. Nah, lu gimana nih, Om Ares? Yang menjadi, ya bukan pertanyaan ini, tapi pernyataan. Dia merasa nggak tenang. Sementara dia hidup coba membahas masalahnya dia sama orang yang nggak bisa bikin dia tenang. Oh, paham nggak? Paham. Berarti mungkin salah seorang yang dia datang untuk dia minta tolong nih ya? Dia datang nih minta tolong sama orang yang spesialis berarti? Oke, spesialis ya. Dianggap orang itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi malah nambah masalah. Kalau memang mau selesai semuanya masalahnya dia harus punya sikap. Nah, itu pun yang gue pada saat lagi live itu gue cerita, lu harus menentukan sikap. Nah, yang lain juga gitu. Iya Mbak, ayo udah kamu bisa gitu. Yang ngasih komentar di Harsub TikTok yang mengatakan lu harus punya sikap. Lu harus punya sikap. Sikap yang seperti apa? Mungkin harus jelas buat ini orang. Iya kan? Dia harus detail yang ngasih taunya. Sekarang gini, kalau ada orang datang punya masalah, contohnya ke gue contohnya ke gue, sebisa mungkin dia pulang, udah masalahnya udah selesai. Ada sebagian udah lepas gitu ya. Orang mengenal gue paranormal. Dibayar mahal. Bukan main. Pasti seneng dong kalau datang tiap hari kalau perlu. Gue malah enggak. Kalau masalahnya itu aja, gue lebih baik kehilangan itu pasien atau gue kehilangan klien gue. Kalau masalahnya itu aja, muter aja di situ. Karena buat gue, untuk bisa menyelesaikan masalah orang, masalah diri sendiri juga harus selesai. Nah, itu dia. Ini yang penting. Jadi nggak semua orang yang dibilang orang pintar atau paranormal itu bisa menyelesaikan masalah. Maksud lo itu kan ceritanya? Intinya cuma itu. Kalau mau nyelesain masalah orang, dia harus bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Contohnya orang yang di TikTok itu ya, yang coba ngobrol sama Om Hars ya.
dia datengin orang yang punya masalah. Akhirnya kejebak sendiri dia. Sendiri. Ingat ya, Tuhan kasih manusia rasa. Rasa suka, rasa sayang, rasa cinta, rasa marah, rasa benci. Yeah. Kalau yang saya lihat, orang yang didatengin, orang ini orang yang nggak tepat. Kenapa? Ketika orang ada masalah, dia ambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Padahal dia itu seorang punya profesi yang bagus gitu loh. Apapun itu, entah itu orang pintar, entah itu psikolog. Ya maaf ya, saya punya klien yang direkomendasikan dari psikolog di Jakarta Selatan. Saya juga kaget, kenapa mesti dibawa, dikasih tahu alamat saya. Sama psikolognya gitu ya? Iya. Udah datangnya ke Om Ares gitu ya? Cuma ngobrol. Tapi sebenarnya begini loh Om Ares. Ini bukan mengecilkan profesi seorang psikolog, bukan? Betul, enggak ada kita ngecilin. Enggak, tapi memang ini orangnya. Iya. Bukan profesi. Bukan profesinya, orangnya. Si pelakunya gitu ya, si orangnya ini yang ternyata emang masalah juga gitu. Tapi akhirnya gue bilang, saran gue sih satu-satunya udah, lu ganti gitu. Jangan sampai lu terjebak di masalah lagi. Lu mau selesaiin masalah, gua nggak selesai gitu. Nah, kalau menurut lo, yang harus dilakukan sama si orang yang lagi ada masalah ini, selain dia, apakah dia bisa sembuh dengan dirinya sendiri dengan setelah cerita ke kita ini semua, atau dia harus treatment lagi, atau gimana? Ketemu Om Harsnya sama kita aja lah. Gue setuju. Jadi memang karena gini, kalau di TikTok itu yang komen banyak. Benar. Walaupun sama ya jawabannya, dia akan bingung yang mana ya. Karena dari obrolan selanjutnya itu akan ngarah yang baik. Ya. Ingat, hubungan itu tanpa ada nama, tapi bisa masuk semua rasa. Contohnya dia datengin ke orang yang ahli, boleh dibilang ahli. Tapi, profesinya kita hargain, tapi sebagai manusianya. Sekarang dia lagi ada masalah, datengin bukan ke psikolog, tapi misalkan bukan ke psikolog, tapi ke psikopat. Waduh, lucu kan? Lu kalau itu, wah. Sorry nih Om, kalau gue orangnya jeblak. Nggak apa-apa, lu emang harus jeblak. Apa adanya? Gue membutuhkan jeblakan lu itu. Ada yang nanya, kenapa Om Ares mukanya nggak mau kelihatan? Yeah. Bukan pengecut. Alisnya kayak Bunda Korla, jangan. Gue takut, Bunda Korla. Enggak. Bukannya waktu kita udah berapa kali ya cerita ini. Kenapa Om Ares nggak mau kasih lihat muka, selalu ke bagian belakang? Karena satu dan lain hal, Om Ares harus menjaga klien-kliennya yang lain gitu. Karena kliennya bukan hanya dari kalangan entertainment aja, bisnismen, terus pejabat-pejabat, pemerintahan pun ada gitu. Makanya ini harus dijaga gitu. Namanya juga kalau jadi Om Ares ya. Namanya Om Ares, nama aslinya ya panggilannya pokoknya Om Ares aja. Ya udah. Masalah kalau dia nengok sejagat Indonesia repot. Itu dia. Nah, makanya jadi menurut lo si anak ini akan bisa segera menyelesaikan traumanya nggak sih? Ini bukan jaminan ya. Dia harus ketemu kita. Secara menggunakan obat tidur misalkan, atau minum atau apa, itu harus ditinggalin. Nah, karena itu yang salah satu membuat dia menjadi ada ngaruhnya ke mimpi, ke tidurnya atau apa. Ya ngapain sih pakai gitu-gituan? Iya makanya lebih enak tarik napas panjang 3 kali, habis itu terus tidur enak kan? Gue pikir melahirkan. Oh bukan, beda kalau itu, ya kan takut kaca. Belum, dia udah punya anak dia gitu. Nah dia kepingin punya hubungan yang normal lagi gitu sama. Orang masih ada kok. Apanya? Hubungannya dia. Sama nanti, itu. Di kemudian hari. Oh di kemudian hari masih ada, lo lihat ya? Iya. Tuh, ya inget ya. Orang yang dia sudah kenal dan saling kenal, tapi memang jauh, itu aja sih masalahnya. Oh. Sampaikan salam buat seseorang itu. Nanti saya sampaikan salam. Ada orang jauh, dia sudah kenal. Dia sih kemarin udah sempet sounding. Om kalau mau ketemuan ngobrol boleh? Boleh, gue bilang gitu. Nanti kita atur ya. Kamu di mana? Dia agak jauh dari Jakarta gitu. Nggak terlalu jauh, maksudnya sekitaran juga gitu. Gue bilang udah ntar kita ketemu di tengah-tengah. Nah, gue mengide aja nih. Makanya gue ngomong duluan sama lo.
Gimana? Kita harus temuin nggak gitu? Temuin aja ya. Kasihan itu. Lebih enak. Siap kalau gitu. Oke, jadi itu yang gue sampaikan nanti ke orangnya. Ya, Om Ares. Sehat, kuat, bahagia. Jangan lupa ya, Ramesan 68 di subscribe, di like, pakai belnya dibunyi-bunyiin tuh supaya ada notifikasi. Video terbaru akan segera beredar di bioskop-bioskop terdekat. Jangan lupa beli karcis ya. Karcis apaan orang nonton di YouTube. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.